Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 10, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengaruh penghasilan pendidikan pengetahuan tentang pensertifikatan luas tanah yang dimiliki terhadap minat masyarakat dalam mensertifikatan tanah. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Richard Wadwi, Jennifer Mamahit, dan Vita Sagai. Kita masuk pada materi regresi linear berganda. Bentuk umum model regresi linear berganda pada P variabel bebas adalah seperti pada persamaan 2.1 berikut. YI sama dengan beta 0 tambah beta I, beta 1 XI tambah beta 2 XI2 tambah sampai dengan beta P kurang XI, P kurang 1 tambah error I, dengan YI adalah variabel tidak bebas. Untuk pengamatan KI, untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan KN. Beta 0, beta 1, beta 2, sampai dengan beta P kurang 1 adalah parameter. XI1, XI2, sampai dengan XI P kurang 1 adalah variabel bebas. Error I adalah sisa untuk pengamatan KI yang diasumsikan berdistribusi normal yang saling bebas dan identik dengan rata-rata 0 dan variabel sigma kuadrat. Dalam notasi matriks persamaan 2.1 dapat ditulis menjadi persamaan 2.2 berikut. Y sama dengan X beta tambah error. Dengan Y adalah matriks variabel tidak bebas berukuran N kali 1, X adalah matriks variabel berukuran N kali P kurang 1, beta adalah vektor parameter berukuran P kali 1. Error adalah vektor error berukuran N kali 1. Selanjutnya kita masuk dalam pengujian parameter model regresi linear berganda. Pengujian parameter ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, baik secara serentak maupun secara parsial. Selanjutnya, pengujian parameter secara serentak atau simultan. Prosedur pengujian parameter secara simultan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis H0, di mana B1, beta 1 sama dengan beta 2, sama dengan sampai dengan beta P kurang 1 sama dengan 0. H1 tidak semua beta K sama dengan 0, untuk K sama dengan 1, 2, sampai dengan P kurang 1. Atau H0, variabel X1, X2, sampai dengan X3 secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. H1, variabel X1, X2, sampai dengan Xk secara simultan berpengaruh terhadap variabel bebas. Menentukan tingkat signifikansi alfa. Yang kedua, tingkat signifikansi alfa yang seringkali digunakan dalam penelitian adalah 5% atau setara dengan 0,05. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah F sama dengan RKR per RKE, dengan RKR adalah rata-rata kuadrat regresi yang diperoleh dari tabel analisis variansi. RKE adalah rata-rata kuadrat error, dapat diperoleh dari tabel analisis variansi. Yang keempat, menentukan daerah kritik atau penolakan H0. Daerah N kritik yang digunakan adalah H0 ditolak bila F lebih besar dari F alfa P kurang 1 sampai dengan dan N kurang P. Dengan F alfa P kurang 1 N kurang P disebut dengan F tabel. Selain dari daerah kritik di atas, dapat juga digunakan daerah kritik yang lain, yaitu jika nilai peluang signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa, maka H0 ditolak. Yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Selanjutnya kita masuk dalam pengujian parameter secara individu atau parsial. Prosedur pengujian parameter secara parsial adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis. H0, beta K sama dengan 0, H1, beta K tidak sama dengan 0, untuk K sama dengan 1, 2, sampai dengan P kurang 1. Atau H0 variabel bebas ke K tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. H1 variabel bebas ke K berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Untuk K sama dengan 1, 2, sampai dengan P kurang 1. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi alfa yang seringkali digunakan dalam penelitian, yaitu 5% atau setara dengan 0,05. 3. Menentukan statistika uji. Statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan BK per S kali BK.
dengan BK adalah nilai taksiran parameter beta K yang diperoleh dari metode OLS. S, BK adalah standar deviasi nilai taksiran parameter beta K. Yang keempat, menentukan daerah kritik atau penolakan H0. Daerah kritik yang digunakan adalah H0 ditolak bila T lebih besar dari T alfa per 2, di mana N kurang P, atau T lebih kecil dari minus T alfa per 2, N kurang P. Dengan T alfa per 2 N kurang P disebut dengan T lebih besar dari tabel. Selain dari daerah kritis di atas, dapat juga digunakan daerah kritik yang lain, yaitu jika nilai peluang lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa, maka H0 ditolak. Yang terakhir, yang kelima, menarik kesimpulan. Kita masuk pada studi kasus. Seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pensertifikatan tanah yang dilaksanakan di salah satu wilayah Kabupaten Sleman dengan responden 40 pemilik tanah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghasilan, pendidikan, pengetahuan tentang pensertifikatan tanah, luas tanah yang dimiliki terhadap minatnya dalam mensertifikatkan tanah. Variabel bebasnya terdiri dari X1 penghasilan, X2 pendidikan, X3 pengetahuan, X4 luas tanah, Y minat masyarakat. Data hasil penelitian di lapangan sebagai berikut. Tabel data penghasilan, pendidikan, pengetahuan tentang pensertifikatan tanah, luas tanah, dan sikap. Berikut adalah tabel dari 40 responden yang di dalamnya ada variabel X1 penghasilan, X2 pendidikan, X3 pengetahuan, X4 luas tanah, Y minat masyarakat. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan dari kasus di atas, di mana kita bisa melihat ini merupakan hasil output dari program NITEP, di mana tabel model summary-nya menunjukkan R-square 65,66%. Dan tabel analisis of variance atau tabel ANOVA menunjukkan di mana pada tampilan analisis di atas diperoleh p-value 0,000 terkait dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh p-value lebih kecil berarti H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki hubungan linear dengan variabel dependen ya. Dan terakhir kita bisa melihat di sini merupakan output program NITEP tabel koefisien. Dan selanjutnya kita masuk dalam uji normalitas, bisa dilihat hasil output dari program NITEP untuk menguji normalitas. Kita bisa melihat bahwa plot-plot mengikuti garis linear yang merupakan garis merah. Dan bisa disimpulkan bahwa H0 diterima, di mana p-value 0,071 lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen sisaan atau residual telah berdistribusi normal. Dan untuk kriteria pengujiannya, disimpulkan bahwa H0 diterima karena distribusi sampel data yaitu variabel residual tidak berbeda dengan distribusi normal secara teoritis, karena plot-plot mengikuti alur garis. Uji asumsi heteroskedasitas. Penentuan hipotesis, H0 diterima, asumsi heteroskedasitas disimpulkan bahwa tidak terjadi ketidaksamaan variabel dari residual untuk setiap unit data atau pengamatan. Kriteria pengujian H0 diterima karena tidak terdapat gejala heteroskedasitas dalam model regresi berganda. Uji multikolinearitas. Penentuan hipotesis H0 diterima, tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi berganda. Kriteria pengujian H0 diterima karena nilai FIF-nya di bawah 10. Uji F, analisis of variance. Penentuan hipotesis H0 ditolak secara simultan, dapat disimpulkan variabel penghasilan, pendidikan, pengetahuan, luas tanah mempunyai terhadap variabel Y.
Kriteria pengujian H0 diterima karena p-value lebih besar dari lebih kecil dari 0,05. Pengambilan keputusan H0 ditolak, F hitung lebih dari F tabel. Berdasarkan data uji F, hasil uji F ternyata p-value untuk model regresi secara keseluruhan 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi linier berganda ini telah mewakili data yang ada. Kita masuk pada uji T, koefisien. Penentuan pengujian penghasilan H0 ditolak karena terdapat pengaruh penghasilan terhadap minat masyarakat. Kriteria pengujian H0 ditolak, p-value 0,039 lebih kecil dari 0,05. Penentuan pengujian pendidikan H0 diterima karena tidak terdapat pengaruh penghasilan terhadap minat masyarakat. Kriteria pengujian H0 diterima, p-value 0,682 lebih besar daripada 0,05. Penentuan pengetahuan H0 ditolak karena terdapat pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat. Kriteria pengujian H0 ditolak, p-value lebih kecil daripada 0,05. Penentuan luas tanah H0 diterima karena tidak terdapat pengaruh penghasilan terhadap minat masyarakat. Kriteria pengujian H0 diterima, p-value lebih besar daripada 0,05. Interpretasi terhadap model regresi. Berdasarkan persamaan regresi, selanjutnya lakukan interpretasi terhadap model regresi yang dihasilkan. Regresi equation berdasarkan output Minitab. Apabila variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah dengan sendirinya sebesar nilai konstanta, yaitu 3,41. Apabila variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah sebesar 0,001375 setiap satu satuan X1. Apabila variabel-variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah sebesar 0,054 setiap satu satuan X2. Apabila variabel-variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah sebesar 0,588 setiap satu satuan X3. Apabila variabel-variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah sebesar 0,000112 setiap satu satuan X4. Berikut adalah R-square, model sumari hasil dari output Minitab. R-square sebesar 77,19, artinya bahwa 77,19% variansi sampel tingkat masyarakat dapat dijelaskan oleh pengaruh penghasilan pendidikan pengetahuan luas tanah. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian pengaruh penghasilan pendidikan, pengetahuan, dan luas tanah terhadap minat masyarakat dalam pensertifikatan tanah, maka diperoleh data sebagai berikut. 1. Berdasarkan uji T parsial, maka penghasilan berpengaruh terhadap minat pensertifikatan tanah masyarakat Kabupaten Sleman. Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam pensertifikatan tanah. Pengetahuan dalam pensertifikatan tanah sangat berpengaruh terhadap minat dalam pensertifikatan tanah. Luas tanah tidak berpengaruh terhadap minat dalam pensertifikatan tanah. Dari keempat variabel bebas di atas dapat disimpulkan hanya dugaan penghasilan dan pengetahuan yang dapat mempengaruhi terhadap minat masyarakat dalam pensertifikatan tanah yang Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan kedua, di mana diperoleh hasil output dari program Minitab, persamaan dari perhitungan regresi berganda, yaitu minat Y yang merupakan variabel terikat sama dengan 3,41 tambah 0,001375, penghasilan yang merupakan variabel X1 tambah 0,054 pendidikan X2 yang merupakan variabel X2 tambah 0,588 pengetahuan yang merupakan variabel X3 tambah 0,000112 luas tanah yang merupakan variabel X4. Dan bisa
simpulkan bahwa apabila variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah dengan sendirinya sebesar nilai konstanta yaitu 3,41. Yang kedua, apabila variabel-variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah sebesar 0,00135 setiap satu satuan X1. Dan yang ketiga, apabila variabel-variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah sebesar 0,054 setiap satu satuan X2. Apabila variabel-variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah sebesar 0,588 setiap satu satuan X3. Dan yang terakhir, apabila variabel-variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah sebesar 0,000112 untuk setiap satu satuan X4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang diucapkan oleh kelompok kami dalam presentasi tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih.